Karomah Kiai Haji Hashim As'ari. Ketika Mbah Hashim nyantri di Bangkalan, beliau diberi tugas mengurusi kuda milik Mbah Kholil. Hingga kesempatan untuk ngaji pun tidak banyak. Suatu hari Mbah Kholil kedatangan tamu dari Jawa dan kebetulan dia seorang kiai namun santrinya tak sampai ratusan, hanya puluhan saja. Setelah tamu ditanya keperluannya apa, lalu tamu tersebut mengutarakan keperluannya kepada Mbah Kholil. "Tamu, Mbah Kholil, saya datang ke sini Kiai. Pertama niat silaturahmi. Dan yang kedua saya hendak menikahkan putri saya. Berhubung dia sudah dewasa kiranya patut saya carikan jodoh, apalagi usia saya juga sudah ada di ambang pintu ajal yang tak lama lagi Allah pasti memanggil ruh saya. Kiai. Jika ada Kiai, saya mohon petunjuk dan izin Kiai untuk mencarikannya." Tanpa berpikir panjang Mbah Kholil langsung memanggil Hashim muda yang ada di belakang rumah. Beliau yang sedang ngurusi kuda. Spontan Hashim muda yang mendengar suara gurunya memanggil langsung lari tunggang langgang menghadap sang guru. "Hashim, iya kian jenengan manggil saya?" "Mbah Kholil, iya." Tanpa banyak tanya lagi Hashim langsung dia merunduk. Lalu Mbah Kholil berkata kepada tamu beliau, "Ini dia calon menantumu yang akan meneruskan perjuanganmu." Tamu pun terkejut tegang dan tak habis pikir sambil bergumam dalam hatinya, "Masa iya sih santri belasaken seperti ini akan mengurus pesantrenku? Saya tidak yakin bila anak ini banyak ilmunya." Di sisi lain Hashim muda pun terkejut pula sambil bergumam dalam hatinya. "Masa iya ya Mbah Kholil tega akan menjodohkan saya dengan putrinya ulama, yang begitu mulia dan santrinya banyak nan berwibawa serta alim?" Mbah Kholil lalu menyambung dawuhnya apa yang keduanya pikirkan. "Mbah Kholil, sudahlah kamu, tamu, pulang saja dan siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akad nikah dilaksanakan. Dan kamu Hashim kembali ke belakang." Hashim muda pun kembali ke tempat tugasnya dengan hati yang risau, pikiran kacau balau dan perasaan galau, sembari bertanya-tanya dalam hati kecilnya. "Bagaimana saya bisa menjalani ini semua? Kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya atau paling tidak menawarkannya?" Gunda gulana bimbang ragu dan bingung terus berkecamuk dalam pikiran Hashim. Di saat-saat seperti itulah hidayah Allah ditampakkan. Hashim teringat di mana suatu hari saat Mbah Kholil mulang kitab beliau dawuh sederhana saja. "Barang siapa di antara kalian yang ingin tercapai hajatnya maka bacalah sholawat nariyah sebanyak-banyaknya dan pada waktu ijabah sangat dianjurkan yaitu setelah separuh malam hingga menjelang subuh." Saat malam kira-kira jam 12 malam. Hashim muda melaksanakan apa yang pernah diucapkan gurunya itu. Yaitu membaca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya, dan menjelang subuh beliau ketiduran dan hal ajaib di mana dalam mimpi tidur sekejapnya. Beliau bermimpi bertemu Imam Al-Bukhari dan mengajarkan kepada beliau hadits syahih selama 40 tahun lamanya, lalu beliau terbangun serta terkejut tidak percaya atas mimpinya itu. Di malam yang kedua terjadi lagi. Dalam mimpinya beliau bertemu Imam Asy-Syafi'i dan mengajarkan kepada beliau kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab yaitu Imam Asy-Syafi'i sendiri Hanafi, Maliki dan Hanbali selama 40 tahun lamanya. Di malam ketiga beliau bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi yang mengajarkan beliau kitab-kitab tasawuf selama 40 tahun. Setelah beliau bangun, beliau terkejut dan bertanya dalam pikirannya apa makna dari semua mimpi ini. Keesokan harinya beliau hendak bertanya kepada gurunya. Namun tidak ada kesempatan karena beliau justru disuruh siap-siap berangkat ke rumah calon mertua untuk melangsungkan akad nikah. Lalu keduanya pun berangkat hingga di tempat tujuan langsung dilakukan akad nikah. Selesai itu Mbah Kholil akan pulang ke Bangkalan. Sepatah kata pun tak ada yang keluar terucap dari Mbah Kholil mulai dari Bangkalan hingga sampai di tempat akad pernikahan. Baru Mbah Kholil hendak pulang beliau dawuh kepada Hashim muda. Lalu kepada mertuanya dan disaksikan banyak santri dan tamu undangan. "Mbah Kholil, Hashim jangan nyelewang-nyeleweng ya. Ibadah ikut yang dicontohkan Nabi melalui ulamanya dan ikutilah ulamanya Allah agar selamat. Allah pasti bersamamu." Kepada mertua Hashim dikatakan, jangan ragu dengan Hashim, dia sudah ngaji 120 tahun lamanya. Baik Hashim, mertua dan para tamu tidak begitu paham serta kebingungan menafsiri dawuh Mbah Kholil.
Karena mereka pikir ini gak masuk akal kapan ngajinya sampai 120 tahun. Sementara usia beliau belum sampai 50 tahun. Lalu Mbah Holil pun balik ke Bangkalan. Esoknya Kiai Hashim diuji mertuanya sembari ingin membuktikan sealim apakah menantunya yang dijagokan gurunya itu. Dan beliau pun dengan agak gugup berada di masjid. Sementara di tempat yang biasa mertuanya duduk sudah disediakan 2 kitab tafsir dan hadits. Sudah disiapkan ujian membaca kitab. Nah, keajaiban pun dimulai tanpa harus menengok apalagi memegang kitabnya. Kiai Hashim langsung membaca dengan fasih dan hafal di luar kepala serta membahasnya layaknya masyayikh yang sudah kenyang dengan segudang ilmu. Tak satu pun ada yang salah. Guru ngaji dan santri senior yang tidak yakin dengan kemampuan beliau pun menjadi takjub. Begitu pula mertuanya yang mengintip dari celah jendela rumahnya pun ikut takjub. Dari hari itu hingga seterusnya Kiai Hashimlah yang mulang semua kitab-kitab klasik yang tebal dari berbagai cabang ilmu agama Islam. Itulah beberapa karomah Mbah Holil kepada Kiai Hashim. Dan masih banyak lagi karomah-karomah beliau kepada santri-santri beliau yang lain. Semoga Allah senantiasa mengalirkan tetesan-tetesan barokah dan manfaat dari beliau-beliau ini kepada kita dan anak cucu kita sehingga kita tetap berada di jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga bermanfaat. Share, like, follow dan komen, agar terus tetap berkarya dan bermanfaat. Terima kasih.